Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itulah ya, zalika, ini karunia yang dengan itu ya. Nah, zalika ini kalau kita lihat isim isyarat ya, kata tunjuk yang menunjukkan kepada ayat sebelumnya ya. Zalika ya, dari ayat sebelumnya disebutkan walladzina amanu wa 'amilus sholihat ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh fi raudhatil jannah. Nah, mereka itu berada dalam taman-taman surga. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka memperoleh apa yang mereka hendaki di sisi Tuhan mereka. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, jadi dzalika ini untuk menunjukkan bagaimana nikmat karunia yang Allah berikan, yang berupa tadi raudhatul jannah, surga-surga yang bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dzalikal ladzi yubasysyirullahu ya, yang Allah. Nah, ini yubasyyiru. Nah, nanti bisa dilihat ya di tafsir juga jalan lain tadi ya, yang sederhana kita lihat ya, yang langsung menunjukkan pada ayat ini. Nah, yubasyyiru ya minal bisyarah. Nah, bisyarah tapi dia mukhaffaban wa mutaqalan bi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat yubasyyiru dari basyirah bi ya, yaitu yang sesuatu yang menyenangkan. Nah, ditambah tasdid basyarah ya, yubasyyiru tabsyiran. Nah, tabsyiran. Nah, bisyarah busyra ya. Nah, ini kegembiraan. Basyarah memberikan berita yang mengembirakan. Nah, ini mengembirakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Ibadahul ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, kepada hamba-hambanya yang beriman dan mereka juga beramal soleh. Nah, kalau kita lihat juga ya, di sini, oh ya Allah ibadah. Nah, di sini belum ada ini ya, di dasar sini udah jelas ya. Jadi di sini disebutkan berikutnya ya, kul. Nah, la as'alukum alaihi ajron. Katakanlah. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La as'alukum alaihi ajron. Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam tafsir lagi, ya, dalam tafsir yang lain disebutkan, la as'alukum alaihi. Aku tidak meminta upah ya kepada kalian dari alaihi itu adalah alat tabligh ar-risalah ya, dalam menyampaikan risalah. Nah, jadi Rasulullah SAW tidak meminta upah atas seruannya menyampaikan dan mengajak kepada risalah ya. Illal mawaddah bil qurba. Nah, jadi kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, disebutkan lagi dalam tafsir ini ada ilah ya, ilal mawaddah bil qurba. Al mawaddah maknanya istisna munqati. Nah, jadi di situ sebetulnya ada ilah itu kan pengecualian, istisna, kecuali. Nah, ilahnya ini ya, istisna. Nah, istisnanya ini munqati. Munqati itu putus. Maksudnya apa? Ai lakin as'alukum. Nah, ada lakin. Akan tetapi aku meminta kepada kalian antawatu qarabati ya, bahwa engkau mencintai ya, bahwa kalian mencintai kerabat-kerabat keluarga-keluargaku allati ya qarabatikum, yang sebetulnya ia juga adalah qarabatukum gitu ya. Qarabatukum adalah juga kerabat-kerabat kalian aidan. Nah, juga sebetulnya kerabat-kerabat kalian fa'inna lahu fi kulli batnin min Quraisy qarabat ya, karena sebetulnya kabilah-kabilah Quraisy
itu sebetulnya adalah kerabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya waman yaktarik, ya, barang siapa yang yaktarik itu sama dengan yaktasibu. Nah, iktasaba, ya. Barang siapa yang berbuat, yang melakukan hasanah, kebaikan. Nah, dalam tafsir Jalalain disebutkan hasanah di sini ta'ah, ketaatan. Barang siapa yang melakukan ketaatan, kebaikan, nazid lahu fiha husnan, maka kami menambahkan di dalamnya kebaikan tersebut. Nah, di dalam tafsir disebutkan bitad'i fiha, yaitu dengan dilipat gandakannya kebaikan tadi. Berikutnya, innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah, ini taukid ya, Maha Pengampun. Nah, dalam tafsir Jalalain lidunub, kepada ya mengampuni dosa-dosa. Syakurun, Maha berterima kasih, Maha mensyukuri. Lil qalili, ya, payudhani. Ya, walaupun pada sesuatu yang kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari tafsir Jalalain, ya. Ini suatu ayat yang mengingatkan kepada kita, ya. Ini kesimpulannya di ujungnya, ya. Innallaha ghafurun syakurun, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Nah, disatukan nih ghafurun dengan syakur. Nah, akan kita lihat salah satu bentuk nama Allah Asy-Syakur, Asy-Syakir ini ditampilkan oleh ayat ini, bahwa Allah Maha membalasi hamba-hambanya dengan nikmat dari berupa surganya. Nah, kita sama-sama ya mentadaburi bagaimana Maha bersyukurnya Allah, ya. Nah, jadi ternyata bersyukur itu, ya, kan manusia juga diberikan rasa, kalau syakaro secara bahasa itu adalah mengakui. Kalau seorang itu diberikan suatu kebaikan, ya, kalau syakaro itu, nah, ia merasakan kebaikan yang diberikan oleh saudaranya. Kalau ini disandingkan kepada manusia, ya. Nah, syakaro itu dalam hati kita ada rasa menerima kebaikan itu, gitu. Bisa berupa materi, ya, bisa berupa apa saja, tenaga, pikiran, bantuan, pertolongan, doa, atau apa saja, gitu, ya. Kalau seseorang mendapatkan kebaikan dari saudaranya, di hatinya itu ada perasaan menerima dan ingin gimana nih caranya membalas, gitu kan, ya. Nah, manusia diberikan fitrah ingin membalas kalau ia mendapatkan suatu kemanfaatan atau kebaikan dari saudaranya. Nah, hanya membalas itu kan tergantung orangnya, kan, ya. Ada yang membalas, kalau seorang yang kaya, yang punya harta, membalas itu ya mungkin misalnya tabib, ya, atau dokter yang menyembuhkan. Kan kadang-kadang yang membayar itu karena rasa terima kasihnya, suka memberi sesuatu yang bahkan mungkin lebih, gitu, ya, yang dari biasa yang dia dapatkan dari manfaat itu. Kalau sudah berterima kasih, kadang-kadang seseorang, ya, memberikan sesuatu apapun sebagai rasa terima kasihnya. Nah, yang paling rendah mungkin kalau tidak bisa minimal doa, gitu, ya, atau syukron, terima kasih. Nah, itu pada diri manusia. Nah, ternyata kalau kita lihat syukur ini, ya, ini kita lihat bagaimana ia disematkan juga kepada Allah yang Ghafur Syakur. Nah, nama Allah itu Syakur. Nah, Syakurun Asy-Syakir, Maha mensyukuri. Jadi di dalam hadis, ya, riwayat Bukhari disebutkan, bainama rajulun yamshi bi thariqin. Nah, tak kala ada seorang laki-laki berjalan, ya, di jalan, gitu, ya. Wajada husna syaukin.
Nah, terus dia mendapatkan dahan kayu di jalan itu. Disebutkan fa'akharahu, lalu dia singkirkan si dahan kayu tadi oleh laki-laki tadi. Tak kala ia menyingkirkan dahan kayu tadi, disebutkan dalam hadis ini, fasyakarahu lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala ini pakai bahasa syakar. Yaitu Allah mensyukuri, Allah mengapresiasi kepadanya, dan Allah mengampuninya. Nah, jadi luar biasa di sini ya. Alhamdulillah kita sebagai hamba Allah mengabdi, menyembah kepada Allah yang memiliki nama dan sifat asyakur ini. Karena bayangkan hanya menyingkirkan gitu ya dahan kayu di pinggir jalan, Allah mensyukurinya gitu. Ya apalagi perbuatan-perbuatan lainnya ya, yang lebih besar lagi, yang menyingkirkan sesuatu yang bisa mendatangkan mafsadat kepada orang lain gitu misalnya ya. Nah, itu apalagi gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala inilah ya dengan namanya Asy-Syakur, luar biasa dalam mengapresiasi setiap amalan-amalan hambanya. Nah, kita renungkan ya. Jadi nama Asy-Syakur kalau kita lihat ini terhimpun ya dalam nama yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kita himpun 3 saja ya dari 3 nama Asy-Syakur ini. Yang pertama, alladzi yajzi ala amalil amilin. Nah, ini mudah-mudahan kita dapat mentadaburi betul-betul ya, sehingga dalam kita beribadah menambah semangat gitu. Nah, karena apa? Karena Allah berjanji namanya Asy-Syakur. Ingat, nama Allah itu pasti ya, janji Allah itu mencerminkan sifatnya. Nama Allah Asy-Syakur, bahwa Allah pasti alladzi yajzi ala amilin. Allah itu pasti membalasi setiap perbuatan hamba-hambanya yang beramal soleh. Wa yuthibu alaihi bil ajri wa thawab. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala. Wa yusni ala ibadihil muti'in, dan Allah akan memujinya. Nah, jadi dibalasi oleh Allah. Ya. Coba kalau sudah dibalasi oleh Allah gimana? Kalau kita sudah berbuat kebaikan dan Allah mensyukuri, nah dibalasinya oleh Allah, dibalasi. Dan selanjutnya disebutkan selain dibalasi, itu dibalasi dengan pahala ya. Yusibala bi ajri was sawab. Jasa Allah kathir. Insyaallah yajil. Insyaallah dibalasi oleh Allah ya. Nah, jadi itu akan wa yusibu alaihi bil ajri was thawab, dan akan dipuji oleh Allah. Wa yusni ala ibadihil muti'in, dan Allah Subhanahu wa taala wa yaqbalu minhum ayasiru minal amal. Allah menerima setiap amalan hambanya walaupun ia kecil gitu ya, sedikit. Ingat ya, Allah dalam surat Al-Imran ayat 195 telah mengingatkan ya, mengikrarkan memaklumatkan anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, jangan disangka kan, yang suka azan gitu ya, yang apalagi membersihkan masjid, mungkin hal-hal sesuatu yang rutinitas ya, yang melangkahkan kakinya ke masjid ya. Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Mungkin tadi kita berangkat ke masjid, apalagi yang paling jauh ya, Pak Toto ya, itu berapa langkah ya, kalau pakai motor mungkin berapa ini ya, itu semua tidak luput ya. Anni la udhi'u, tidak aku sia-siakan kata. Bahkan itu semua wa kullu ya khutwatin tamsyira ila sholat shadaqah. Jadi setiap langkah-langkah
yang ia dilangkahkan untuk sholat. Nah, tadi Pak Haji berapa langkah Pak? Sok dihitung Pak, terus seberapa langkah? Itu tuh jauh ya. Langkahnya, setiap langkahnya teh kita mau melangkah biasa aja ya. Tapi oleh Allah itu semua diapresiasi. Nah, bayangkan ya betapa Allah Subhanahu wa taala Maha asyakur, ya, mensyukuri. Ya. Nah, kullu khutbatin yahtuha ila sholat yuktabu lahu biha hasanatun. Dan luar biasanya, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan setiap satu langkah, ya, disebutkan lagi wa yuha anhu biha syai'atun. Dan juga dihapuskan satu kejelekan. Nah, betapa luar biasanya. Kita mungkin tidak merasakan, biasa aja langkahnya, langkah kaki. Tapi dalam langkah kaki itu Allah apresiasi dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, di hadis lain disebutkan setiap langkah itu meninggikan derajatnya. Nah, itu asyakurnya Allah. Nah, jadi ini ada suatu kesempatan besar dalam kehidupan kita di dunia ini untuk memperbanyak amal soleh. Dan kita harus semangat gitu ya, beramal soleh, karena Allah Subhanahu wa taala asyakur, membalasi dengan yang luar biasa. Bahkan suatu mungkin hal yang kita anggap ringan ya. Nah, bayangkan saja misalnya, kan kalau kita lihat, nah datang deh Pak Ustadz Dudung, tersenyum kan kita ya. Nah, itu kita mau biasa aja kan ya. Ah, ini kan kebiasaan kan ya. Datang saudara, nah kita tersenyum, jumpa salam, tersenyum. Padahal setiap coba tak kalah salam ya, dalam setiap salam itu terhapus dosa-dosa. Senyumnya, innaka la tada syai'an. Oh, ini ya, maaf, ini ya. Disebutkan. Ini an Abi Dzar ya, radhiyallahu an. Ini hadis riwayat Muslim. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahkirunna minal ma'ruf syai'an. Jangan pernah menganggap remeh dari perbuatan yang ma'ruf sedikit pun. Walau antal qa'aka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Nah, ini nama Allah Asyakur. Ya, suatu hal yang padahal senyum itu susah enggak? Ya, itu kan mudah gitu ya, kita tersenyum, berseri, walaupun mungkin hati kita sedang ada masalah atau apa, tapi kan kita bisa tetap memasang wajah yang berseri. Oleh Allah diapresiasi. Nah, nama ya'mal min qala dawatin khairayyah. Ini nama Allah Asyakur. Ya, tidak disia-siakan semuanya oleh Allah ya. Ucapan-ucapan kita yang padahal ringan ya. Ada kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat yang ringan di lisan kita. Mudah di lisan kita untuk kita ucapkan ya, ala lisan, tapi nanti saqilatani fil mizan. Akan berat timbangannya di mizan. Ya, kan kita akan ditimbang amalan kita kan ya. Amma man thaqulat mawazinuhu, ya, ada yang thaqulat, ada yang juga khafat ya, ada yang ringan, yang berat. Nah, di saat itu kita memerlukan amalan-amalan yang memberatkan timbangan. Ternyata nanti ada suatu hal yang memberatkan timbangan, dan itu cuma ada maksudnya dengan kalimat yang ringan. Nah, dan habibatani ila rahmanis subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ya, kita bareng lagi. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ringan kan ya? Tapi itu menjadi mizan. Nanti di mizan tadi menjadi pemberat yang luar biasa. Nah, ini nama Allah Asyakur. Nah, dan Allah memuji ya, kita temukan banyak ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syakur, syakarullah kepada hambanya. Allah juga memuji hamba-hambanya yang berbuat amal soleh. Nah, oleh karena itu banyak yang
qad aflahal mu'minun kan ya. Nah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, dipuji oleh Allah, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan penyebutan namamu. Nah, jadi bentuk syakara, bentuk syukur Allah kepada hambanya. Nah, kalau seorang hamba beramal soleh, itu juga Allah memuji hambanya. Nah, termasuk majelis ya. Nah, majelis-majelis ilmu ya, yang di dalamnya kan ya, yang tidaklah berkumpul suatu kaum ya, di baitin buyutillah, di masjid-masjid Allah, lalu di sana mereka yatlu ya Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, saling mengajarkan di dalamnya. Nah, itu juga kan nanti diberitakan oleh Allah kan pada penduduk langit ya. Nah, inilah pujian-pujian Allah kepada hamba-hambanya yang beramal soleh. Nah, terus berikutnya yang disebut dengan asyakur wa yu'til zazila minan ni'ami. Dan Allah yudhaifu ya. Allah memberikan kepada hambanya amalan-amalan soleh itu dengan kenikmatan ya, dengan pahala yang berlipat ganda ya. Nah, jadi luar biasanya ya, seperti tadi sudah dibacakan dari waman yaqtarib hasanatan, kalau seseorang berbuat kebaikan, nazid lahu fiha husna, kami tambahkan, kami lipat gandakan kebaikan tersebut. Nah, jadi kita sungguh ya rugi kalau kita tidak beramal soleh dalam hidup ini, tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah dengan amal soleh. Nah, karena amalan-amalan soleh ini sesuatu yang luar biasa di sisi Allah, gitu. Diapresiasi dengan luar biasa, menjadi hasanah-hasanah kebaikan yang berlipat ganda, gitu ya. Nah, jadi Allah tidak pernah membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan, tapi dilipat gandakan. Dan selain dilipat gandakan, ya, nah ini ada hadis, ya, hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dari Abi Hurairah, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tasaddaqa ahadun bi shadaqatin," tidaklah seorang itu bersedekah, ya, min thayyibin, dari sesuatu yang baik, wala yaqbalullah illa thayyiban, karena Allah tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Tentunya sedekahnya dengan sesuatu yang thayyib, gitu ya, yang baik, diperoleh dengan cara yang halal, ya, dan juga yang disedekahkan sesuatu yang thayyib, ya. Illa akhadaha rahman bi yaminihi, kecuali Allah ya, mengambilnya dengan tangan kanannya, gitu ya. Nah, wa in kanat tamratan, walaupun itu sebutir kurma. Nah, tak kala itu disedekahkan, tatarbu fika bil rahman, maka harta yang disedekahkan tadi termasuk kurma yang disedekahkan oleh seseorang itu akan berkembang, akan tumbuh. Jadi sesuatu yang kita sedekahkan itu selain dilipat gandakan, tadi dia tumbuh. Ya, kita mungkin lupa pernah bersedekah 100.000, 1 juta, ya 2 juta. Padahal itu semua tumbuh di genggaman Allah Ar-Rahman. Ya. Nah, ila akhadana disebutkan bahwa ikan dan kotan kata bukti kafir Rahman hatta takuna a'dhama minal jabal, sampai itu jadi lebih besar daripada gunung. Nah, jadi jangan pernah merasa rugi dengan sedekah. Ya, sama dengan kalau kita nyimpan, sebetulnya itu nyimpan misalnya ya, contoh aja orang di dunia ya, deposito atau apa gitu. Nah, deposito ini kalau kita bersedekah sebetulnya itu terus berkembang gitu ya. Dan tentunya ini bukan berarti menyarankan ribawi gitu ya. Nah, ini maksudnya bahwa di sisi Allah itu tumbuh ya, sampai lebih besar dari tadi sebutir kurma aja jadi lebih besar dari gunung gitu ya. Kama yurabi ahadukum ya fallahu ya falwahu au basilah, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda atau anak onta. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, perenungan bagi kita semua
setiap amalan-amalan soleh yang kita lakukan, karena nama Allah Asy-Syakur, saking Allah mengapresiasinya, sesuatu itu dilipat gandakan dan ditumbuhkan, diperbanyak. Ya, amalan sholat kita, zikir kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, berbuat ta'amul kebaikan kepada saudara kita, tetangga kita, gitu. Itu semua di sisi Allah ditumbuhkan, gitu, kebaikan-kebaikannya. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita lihat, ya sebetulnya ya seperti yang di awal tadi ya, di hadis disebutkan, selain Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur itu membalaskan dengan kenikmatan yang berlipat ganda, ya sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, kalau kita dengan amalan-amalan kita, sebanyak apapun amalan-amalan kita ya di dunia ini, kira-kira bisa nggak memasukkan kita ke surga? Kalau misalnya masuk surga itu dikarenakan amalan-amalan kita, nah, kita bisa masuk surga kan? Karena ingat, di dalam surga itu kan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Berapa lama di surga itu? Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ya, berarti suatu keabadi kan ya, selama-lamanya. Nah, kalaulah amalan soleh kita dijadikan arbon ya, dijadikan amalan soleh itu sebagai bayaran bagi lamanya kita tinggal di surga, sebesar apapun kan kalau amalan kita pasti habis kan ya. Amalan kita itu kalau dihitung-hitung panah kan, usia 63-70 tahun misalnya kan, ada amalan solehnya. Sedangkan di surga itu sesuatu yang abadi. Nah, oleh karena itu sesungguhnya Allah Asy-Syakur, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah Maha mensyukurinya itu dengan sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, kita harus merasakan nikmat Allah yang luar biasa. Maka dalam hadis muttafaqun alaih, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Seseorang itu tidak dimasukkan ke surga itu ya karena amalnya ya. Qalu wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Qala la wala ana, dan tidak juga aku. Illa an yataqammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Hanya saja Allah menentukanku gitu ya, dengan memberikan kepadaku, merahmatiku dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya ya. Nah, memenuhiku gitu ya dengan tadi karunia dan rahmat. Nah, oleh karena itu ya, beruntunglah ya hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh ya, bisyarah dari Allah yang luar biasa ya. Karena tak kala seseorang berbuat kebaikan, maka ia sudah menyimpan sesuatu yang abadi ya. Nah, kalau misalnya kita dapat punya uang 1 juta gitu ya, punya uang 1 juta, dan 1 juta itu kita jadikan kita belanjakan dengan sesuatu yang konsumtif ya, hanya untuk urusan dunia, itu fana, habis, selesai. Tapi kalau kita gunakan infak di jalan Allah, 1 juta ini menjadi sesuatu yang abadi, simpanan yang abadi buat kita semua. Maka tidak heran ya, nasihat yang indah dari Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, suatu saat Rasulullah SAW dan Aisyah itu menyembelih kambing ya. Lalu menyembelih kambing, nah dibagikan ya. Nah, lalu setelah dibagikan Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, ya, ma baqiya ya, apa yang tersisa dari Aisyah gitu. Apa yang tersisa darinya? Semuanya ya, tidak tersisa ya semua kecuali ya. Jadi apa? Tulang ininya gitu ya, punggung atau apa ya? Kecuali ini ya Rasulullah. Bukan demikian wahai Aisyah, Rasulullah SAW. Jadi semuanya sudah dibagikan, yang ada itu adalah cuma tulang punggungnya dari kambing tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW tidak demikian. Semuanya tersisa untuk kita. Justru semuanya itu menjadi sesuatu yang abadi, menjadi milik kita, untuk kita. Nah, ini yang belum menjadi abadi untuk milik kita. Nah, jadi justru apa yang kita gunakan di jalan Allah, itulah yang menjadi milik kita yang abadi, sebagai suatu simpanan
yang menjadi hasanah kebaikan di sisi Allah kelak. Nah, terus yang terakhir ya, tadi dari nama Allah Asy-Syakur, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan asy-syakurnya ya, wa ya'fu 'anil katsiri minadz dzunub wassalam. Allah mengampuni dosa-dosa besar hambanya dan memberikan keberkahan yang melimpah ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan asy-syakurnya kepada amalan-amalan soleh setiap hambanya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya yang disebutkan dalam surat Hud ya, ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa ya, perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jadi kalau kita lihat di surat An-Nisa juga ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum syai'atikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kecil gitu ya. Nah, jadi hadirin ya, majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa dalam setiap amalan soleh tak kala kita lakukan, selain mendapatkan hasanah kebaikan, Allah juga menghapuskan keburukan dari sisi kita. Oleh karena itu, mumpung ya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita, kesempatan ya, karena sebelum ajal menyebut, kalau sudah ajal menyebut itu ya, idza jaa ahadukumul mautu ya, kalau sudah datang kematian itu fayaqulu ya, dia berkata Robbi irji'uni, wahai Rabbku kembalikanlah aku. Nah, jadi akan sangat menyesal kita ya kalau kematian sudah ada di depan kita dan kita ingin dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? La'ali ya, an amala sholihah, agar aku dapat beramal soleh. Ya, itu di surat Al-Mu'minun ya. Di surat Al-Munafiqunnya laula akhartani ila ajalin qalil gitu ya. Ya Allah, minta dikembalikan sebentar saja gitu. Untuk apa? Agar aku dapat beramal soleh. Nah, oleh karena itu, mumpung Allah memberi kepada kita ya kehidupan ya, udara untuk bernapas dan jantung kita masih berdetak, mari kita sama-sama betul-betul menggunakan waktu-waktu yang sangat berharga ini dengan amalan-amalan yang terbaik. Yakinlah asy-syakur ya, Allah pasti mengapresiasi, mensyukuri karena Allah Maha mensyukuri dengan setiap amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Maka jadikan setiap apapun ya bentuk muamalah kita dalam kehidupan ini semuanya menjadi amal soleh yang dilakukan oleh keimanan kita dalam keluarga kita ya, kita berinteraksi suami, istri, anak. Jadikan itu penuh dengan amalan-amalan soleh yang sampai sebagai sebuah hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lewatkan waktu dan kesempatan untuk melakukan amalan-amalan soleh, karena yakinlah Allah asy-syakir, Allah asy-syakur pasti mengapresiasi setiap amalan-amalan hamba itu dengan sesuatu yang berlipat ganda ya, dengan nikmat yang terbesar yang luar biasa ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Masih apa? Bentar lagi ya. Oh, 5 menit. Oh ya, Pak. Nah, 5 menit. Masih ada yang masih perlu dipertanyakan ya berkaitan dengan kajian kita. Silakan jamaah kalau ada hal yang mau ditanyakan. Ya, makasih. Oke, ini kan kemudian berdosa
dosa kembali. Nah, kemudian bertobat. Nah, dosa-dosa yang dia lakukan itu apakah dihapus, kan? Atau mungkin kan karena sudah bertobat dihapus, atau mungkin nanti ada pertanggungjawaban juga gitu kan, terhadap dosa yang sebelum dia bertobat gitu kan. Seperti itu mungkin. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran ya atas pertanyaannya yang luar biasa ya, tentang bagaimana sebetulnya melihat kalau seorang melakukan kesalahan, tergelincir dengan kesalahan, dia bertaubat, tapi mengulang lagi gitu ya, bertaubat lagi, mengulang lagi. Nah, seperti apa ya sebetulnya ya? Nah, pernah saya sampaikan ya dalam ini di bulan Ramadan ya, yang berkaitan dengan bagaimana ini dari kitab, saya lupa lagi ya, kita pernah kita bahas ya, masih ingat kan ya, tentang bagaimana seseorang yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat berkaitan dengan raqib ya, wa atid ya, ada raqib ya, dan atid yang senantiasa mencatat amalan-amalan kebaikan seorang hamba dan juga amalan keburukan seorang hamba. Nah, ternyata itu semuanya raqib, malaikat raqib itu mencatat ya. Nah, mencatatkan setiap amalan-amalan dari kebaikan ataupun keburukan. Dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini di hadis kita dulu lagi ya, waktu itu ya kita tadi ya. Itu distorkan kan ya. Amalan tadi dibacakanlah ya. Setiap amalan-amalan termasuk dari keburukan kita. Ternyata dengan taubat itu, yang catatan itu ikut terhapuskan. Nah, itu pernah kita bahas nama Allah Al-Ghafur dan nama Allah Al-Afu. Allah Maha memaafkan. Kan kayak sekarang ada apa? Abolisi, ada amnesti, gitu kan ya. Ada abolisi, ada amnesti, pada tahu kan? Nah, ada amnesti. Nah, itu ada afu, ada ghafur. Nah, ternyata dibaca. Karena setiap catatan kan lisan dan semua dicatatkan oleh malaikat raqib di hadapan Allah sampai bergetar. Kita membacakan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Saking malu dan takutnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kali itu ya tak kalah seorang bertaubat, kan di sini disebutkan. Dia tadi yang di hadapan Allah dibacakan ya. Itu adalah amalan-amalan kamu. Ketahuilah semua itu aku ampuni kan ya. Nah, maka berbahagialah ya hamba tadi melakukan amalan kebaikannya, ia bacakan juga ya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka aku menerima amalan kebaikannya gitu ya. Nah, jadi rahimahullah, sifat kita manusia ya memang adalah diri yang Rabbana zolamna anfusana. Kita itu suka menzalimi diri kita sendiri. Zalimi itu maksudnya apa? Menzalimi diri kita itu berbuat keburukan, maksiat yang mencelakai diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dengan kezaliman kita ini, nah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya dalam hadis qudsi ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, ya, walau balaghat dunubuka, walaupun dosa-dosa engkau sepenuh anak samai ya, sepenuh langit ya, sepenuh bumi, engkau datang kepadaku, tapi syaratnya tidak mensekutukanku, ghafartulaka, aku akan mengampuni. Nah, jadi kalau kita datang kepada Allah, nah makanya kalau meminta ampun itu bukan hanya kita meminta ampun kepada dosa-dosa tertentu, tapi seluruh dosa kita, gitu ya. Nah, jadi hantarkan, ya kita kan tadi mentaubati sesuatu ya. Nah, mentaubati sesuatu, terus kita bertaubat, kita ulangi. Nah, kita taubat kita berikutnya itu adalah taubat kepada dosa-dosa kita yang bukan sudah kita taubati lagi gitu.
tapi adalah taubat kita untuk seluruh kehidupan kita. Nah, kalau kita melakukan dosa itu berulang-ulang, dan itulah sifat kita, gitu ya. Kita jatuh, nah tapi yang terbaik, ya, bukanlah berarti yang bertakwa itu adalah yang tidak pernah berbuat dosa, tapi tak kalah idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, dia cepat-cepat dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, dan dia cepat-cepat beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita memohon ampunnya, ya, pada perbuatan yang kita lakukan, bukan hanya yang kita taubatin tadi, gitu. Ya, misalnya kita suka menunda sholat, mengakhirkan sholat, ya. Nah, kita bertaubat kepada Allah, kita bertaubat, ya. Nah, terus kita biasa lagi, ya. Nah, udah gitu ternyata setelah sekian waktu lupa lagi, lalai lagi, diakhir-akhirkan sampai 5 menit atau 2 menit, yang walaupun itu tadi ya ini karena melalaikan, ya. Nah, terus sampai taubat lagi. Nah, taubat kita berikutnya itu adalah taubat bukan hanya waktu kita sebelum itu, gitu, tapi juga taubat kepada setiap kelalaian kita dalam menunda-nunda atau melalaikan, mengakhirkan dengan tanpa uzur, ya, tentunya, ya, tanpa suatu halangan yang menyebabkan kita menunda-nundanya, gitu. Nah, seperti itu, ya. Jadi taubat itu, ya, berarti kalau kita taubatkan, maka taubat itu adalah terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berkaitan dengan satu hal yang kita lakukan baik sebelumnya dan sebelumnya, gitu, ya. Dan kita pun harus yakin nama Allah Al-Ghafurur Rahim, ya, nama Allah Maha Pengampun, ya, bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah sangat yuhibbul afwa, ya, Allah mencintai kemaafan. Nah, oleh karena itu pelajarannya untuk kita semua, marilah kita menjadi diri-diri yang pandai, senang, ya, dan ini adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, ya, karena sudah tiba waktu sholat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap apa yang kita dapatkan dalam kajian dan pertemuan ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyadarkan kita, menghidupkan keimanan kita, ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfirullaha wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.